Shalom, salam sejahtera, selamat kembali lagi bersama dengan kami di dalam ruang podcast Perspektif. Slogan kita, melihat dari perspektif berbeza, kami yakin perspektif firman-Nya. Dan itulah diskusi dan juga perbincangan kita yang akan melihat sesuatu topik itu daripada pelbagai sudut pandang, tetapi akhirnya nanti menawarkan pandangan dan juga informasi daripada firman Tuhan untuk membantu kita membuat keputusan dan juga pilihan yang terbaik di dalam hidup kita. Bagi Anda yang sudah pun bersama-sama dengan kami dalam episod kali ini, terima kasih kerana sentiasa mendukung pelayanan media Hope Channel Asia Tenggara. Pastikan Anda terus berkongsikan pautan siaran secara langsung ini di laman Facebook pribadi Anda masing-masing dan juga kumpulan-kumpulan Facebook yang Anda sertai. Jangan lupa untuk memberikan maklum balas Anda, pandangan Anda, dan mungkin ada persoalan tambahan berkaitan dengan topik pada hari ini di dalam sembang live kita, live chat kita, dan moderator kami akan memastikan maklum balas Anda akan dibalas. Maklum balas akan dibalas. Dan bagi Anda yang ingin berhubung dengan kami melalui nombor WhatsApp kami, bolehlah menulis kepada WhatsApp kami dalam nombor tambah 66901888773. Saya ulang, nombor Thailand tambah 66901888773. Jangan lupa follow Facebook page kami Hope Channel Asia Tenggara ataupun @hopetv.malay, hopetv.malay, dan juga boleh menyaksikan siaran ini di saluran YouTube kami Hope TV Malay ataupun Hope Channel Asia Tenggara. Anda juga boleh melayari laman sesawang kami di hopetv.asia untuk meneruskan menyaksikan program-program lain yang telah pun kami sediakan khusus untuk Anda sekeluarga. Bersama dengan saya di studio sekali lagi, saya alo-alokan Pendeta Dr. Gerard Bernard Sepati, teman saya yang merupakan pensyarah di Fakulti Pengajian Agama di Universiti Antarabangsa Asia Pasifik di Thailand ini. Apa kabar Dr. Gerard? Bagus. Sibuk sepanjang minggu ini? Sibuk. Dr. Gerard merupakan antara cendekiawan kita di rantau Asia Tenggara ini, dan Universiti Antarabangsa Asia Pasifik ini menyediakan khidmat pendidikan Kristen yang sudah pastinya begitu penting untuk dilalui oleh anak-anak muda kita. Dan kita juga harapkan mungkin ibu bapa yang mendengar, menyaksikan program kita dari masa ke semasa ini juga boleh mempertimbangkan untuk menghantarkan anak-anak mereka menuntut di Universiti Antarabangsa Asia Pasifik di Thailand ini. Dan Fakulti Pengajian Agama adalah antara fakulti yang mempersiapkan untuk melatih pendeta-pendeta future pastors untuk melayani di ladang Tuhan. Oke, topik kita pada hari ini Dr. Gerard, kita akan berbicara tentang janji, perjanjian. Apabila kita bercakap tentang janji ini, it has to be fulfilled. Janji itu harus dihormati dan juga ditepati. Jangan hanya sekadar menabur janji, tetapi segala janji itu dicapati. Dan bila sebenarnya orang selalu menabur janji ini nanti kita akan bincangkan itu. Untuk memulakan, mari kita mulakan dengan doa terlebih dahulu. Ya Tuhan Bapa kami di surga, sekali lagi Tuhan kami bersyukur kerana sepanjang hari ini Tuhan bersama-sama dengan kami, dan sepanjang minggu ini Tuhan telah menyediakan segala keperluan kami, dan kami juga telah mengalami kasih Tuhan dan melihat segala perbuatan ajaib dan indah Tuhan di dalam hidup kami. Malam ini Tuhan sekali lagi kami membawa program podcast Perspektif ini kepada Tuhan. Kami
doakan agar Roh Kudus Tuhan akan memimpin setiap diskusi dan perbincangan kami, agar kami dapat menemukan jawaban daripada firman Tuhan yang akan membantu kami untuk membuat keputusan yang penting, khususnya terkait dengan iman, takwa, dan juga destinasi hidup kami untuk bersama-sama dalam Tuhan dan menikmati kehidupan kekal yang Tuhan telah sediakan dan janjikan untuk setiap kami. Tolong berkati semua teman-teman kami yang bersiaran secara langsung pada malam ini maupun yang akan menyaksikan siaran ulangan nanti Tuhan. Biarlah semua umat Tuhan akan diberkati dan akan dipimpin dan seterusnya diperkayakan dengan firman Tuhan, sehingga mereka boleh bersyukur dan sentiasa menyanjungi, meninggikan dan menjunjung firman Tuhan sebagai dasar penting dalam membentuk pribadi dan kehidupan rohani mereka. Terima kasih Tuhan menyertai kami sepanjang episode pada hari ini kami serahkan hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat semua kami. Amin. Amen. Soalan saya tadi Dr. Gerard. Ya. Bila masa orang ini suka menabur janji? Soalan yang sukar dijawab, tetapi mudah juga dijawab ini. Sukar dan mudah. Ya, janji itu biasanya diberikan apabila dia menginginkan sesuatu, tetapi dia katakan, oke, saya akan lakukan ini, tetapi dia sebenarnya expect sesuatu daripada satu pihak gitu. Jadi untuk memancing mereka, undi ataupun sebagainya, contohnya salah satunya yang sangat jelas janji adalah masa ada. pilihan raya. Iya. Tetapi dalam konteks perhubungan juga ya, kita sering menabur janji antara pasangan kekasih. Ya, aku berjanji akan menyerahkan hidupku sehidup semati, melayari bahtera, sanggup merenangi lautan luas, dan berjalan di atas bara api contohnya. Oh, oke. Itu adalah satu janji cinta. Ya. Tapi janji ini dia punya intention adalah untuk mengikat. Saya percaya antara tujuan penting untuk satu janji itu diucapkan supaya ada satu ikatan dan satu kepercayaan untuk memastikan perhubungan itu dia terikat. Ya, dia ada sesuatu yang kita harapkan, dia ada sesuatu yang akan menjadi tujuan bersama. Ya. Contohnya pasangan kekasih tadi, bahkan dalam membentuk kerajaan pun ya, melalui pilihan raya itu dia ada tawaran, dia ada manifesto, dia ada janji yang akan memastikan pihak yang mendengar, menerima, percaya, memilih dan akhirnya membentuk kesatuan, kebersamaan untuk memastikan kerajaan dan rakyat itu boleh menunaikan janji bersama-sama untuk kesejahteraan. Kalau kita lihat lebih dalam lagi tentang janji ini, mungkin dalam perkawinan kita ada vow. Itu bukan sekadar janji kan Dr. Gerard, itu adalah ikrar. Apa tujuan ikrar itu dalam perkawinan? Dia seakan-akan satu stipulasi yang mengikat, binding, macam satu kontrak lah antara dua pihak. Correct. Dan dalam kontrak, biasanya kalau dalam kontrak kan itu kita ada stipulasinya yang masing-masing pihak itu pun harus melaksanakannya. Yes. Dan supaya mereka saling boleh mengikat, bertemu dan mengikat bersama. Dan kalau ada pelanggaran dalam kontrak tersebut, dalam perhubungan binding tersebut, maka akan adalah konsekuensinya. Tidak tahu apa konsekuensinya itu, tetapi akan ada konsekuensinya. So dalam perkawinan juga saya pikir begitu. Antara suami dan istri ada dua pihak. Apakah pihak itu setara, ataupun sebaliknya mereka masih lagi ada pengikatannya di sana. Ya, menarik sekali dalam perkawinan, dia masing-masing pasangan itu, suami dan istri, dia melafazkan janji ataupun ikrar
sumpah. Kita Sumpah. ramai yang sebutkan sumpah perkawinan itu. Wow. Oke. Yang biasa adalah sehidup semati, dalam suka duka, dalam sakit sehat, semuanya itu aku akan harungi bersamamu sehingga maut memisahkan, ya, dan disebut kedua-dua belah pihak. So ini kita sebutkan contract agreement, satu perjanjian yang agak balance, seimbang, dan dua pihak yang melakukan, Ya, yang sama-sama berjanji. sama-sama bersetuju Ya, untuk membuat ikatan dalam perkawinan tersebut. Ya. Tetapi dalam konteks yang lain, contohnya pilihan raya tadi, satu pihak saja yang menawarkan, yang berjanji. Iya. Yang satu pihak itu dia hanya memilih dan mengundi. Ya banyak sekali. Tetapi masalahnya janji antara manusia ini dia sangat mudah untuk dicapati. Itu yang saya dengar dulu. Terma itu bukanlah yang tepat, ya, karena capati itu makanan, ya, tetapi seolah-olah janji itu sudah dikeronyok, dilanyai, dipijak-pijak, tidak lagi dihormati. So perjanjian itu sebenarnya adalah sesuatu yang perlu dihormati dan ditepati, dan dalam apapun keadaannya dia harus dipertahankan supaya segala requirements, ya, untuk memenuhi janji itu akan dilaksanakan karena dihormati perjanjian itu. Ya, tetapi apa yang kita lihat sekarang ini, perjanjian antara manusia ini dia janji tinggal janji, ya, dan banyak sekali sebenarnya lagu-lagu cinta yang mengatakan janji tinggal janji dikenang nadai guna, betulkah itu? Dalam bahasa Iban. Tetapi konsepnya sangat sukar untuk menepati janji. Iya, sangat sukar untuk menepati Bagi janji. kita lah manusia ini. Ya. Itu sebabnya kalau janji itu perlu mengikat dan perlu dilaksanakan. Dia harus dilafazkan kalaulah berkenaan dengan sumpah perjanjian itu kan, dia harus dilafazkan di hadapan saksi dan juga barangkali di hadapan authority yang lebih ada kuasa untuk itu adalah melaksanakannya. Perjanjian yang harus dimeteraikan, dan dia akan menjadi perjanjian yang rasmi. Ya, karena seperti yang kita sebutkan tadi, janji itu boleh datang dalam pelbagai. Salah satunya adalah oral, ya, mungkin hanya sekadar ucapan saya kepada Bila ditanya, tidaklah, saya tidak ingat. Tidak ingatlah, adakah saya sebut. Tetapi ada perjanjian yang tertulis, ya, yang dituliskan, ditandatangani, ada saksinya, dan ada pihak yang mengesahkan, yang memeteraikan perjanjian itu. Dan apabila kita melanggar kontrak atau perjanjian itu, dia punya akibat itu ada legal proceedings, ya. Ada kesan undang-undangnya di sana. Dan ini kita berbicara tentang mungkin harta, pinjam sewa beli dan sebagainya, ya, dan wasiat dan sebagainya. So ini adalah kontrak agreement itu yang ada binding, ada legal binding dia, perundangan yang mengikat. Tetapi kita tidak akan berbicara tentang janji manusia. Pada episode kali ini kita akan berbicara tentang perjanjian Tuhan. Ya, karena kalau kita lihat Alkitab itu sendiri, Dr. Gerard, dia terbahagi kepada dua bahagian yang begitu unik. Saya tidak tahu kenapa, saya tahu tapi mungkin penjelasan yang lebih jelas kenapa dikategorikan ataupun dikelaskan sebagai perjanjian lama dan perjanjian yang baru. Dalam bahasa Inggris kita sebut testament. Testament, Old Testament dan New Testament. Mungkin boleh buka mukadimahnya dengan itu. Apa sebenarnya, kenapa perjanjian itu digunakan untuk categorize 66 buah buku dalam Alkitab itu. 39 perjanjian lama, 27 dalam perjanjian baru. Saya pikir kalau kita kembali kepada perjanjian Tuhan kepada Abraham dan seterusnya kepada keturunan Abraham yang lain dipanggil
anak-anak Israel, anak-anak Yakub, ada 12 suku kesemuanya. Perjanjian itu telah dilakukan di Gunung Sinai. Ini untuk bangsa tersebut, dan itulah yang telah mengatur selia dan membentuk dan juga mengatur hubungan antara Tuhan dengan bangsa tersebut di sepanjang perjanjian lama. Kita panggil perjanjian lama. Itu sebab kita panggil sebagai perjanjian lama, sebab itu telah dilakukan oleh Tuhan kepada mereka, dan berdasarkan itulah semua hukuman, panggilan, dan juga ajaran-ajaran dan sebagainya di dalam Alkitab itu didasarkan perjanjian tersebut. Bagaimanapun perjanjian yang diberikan di dalam Sinai itu bukanlah satu perjanjian yang kita panggil stipulasinya itu sesuatu yang nyata ataupun digenapi. Sebab diantaranya yang mereka lakukan adalah mereka harus mempersembahkan korban dan melakukan beberapa perkara yang diperintahkan oleh Tuhan dan sebagainya. Kegenapan sepenuhnya itu adalah di dalam Yesus sendiri. Dan Yesus itu adalah yang telah menggenapi perjanjian ataupun kontrak ataupun covenant dalam bahasa Inggrisnya, yang diberikan di dalam zaman Musa dahulu. Dan itu sebab Yesus itu ketika dia memulakan ataupun meratifikasi ataupun confirm apa yang dia lakukan itu, dia mati di kayu salib. Dan dia juga menyatakan ini adalah roti melambangkan tubuhku sebagai perjanjian baru, new covenant. Itu sebabnya kita bahagikan itu selepas Yesus dan seterusnya itu adalah perjanjian baru. Dan skop untuk keselamatan itu ataupun covenant itu sekarang dia sudah tidak lagi menumpu kepada satu keturunan, satu bangsa, satu keturunan. Sekarang sudah inklusif, sudah terbuka kepada manusia sejagat, ya. Dan itu menarik sekali karena dasar daripada sejarah Alkitab ini adalah dia revolve semata-mata di atas covenant itu, perjanjian itu. Ya, dan Tuhan sebenarnya mengadakan perjanjian dari masa ke semasa dengan orang-orang pilihannya. Tetapi saya ingin membawa kita mengimbas kembali dalam antara episode yang terdahulu, di mana perjanjian pertama Tuhan adalah sejurus selepas manusia jatuh ke dalam dosa. Kita masih ingat kembali dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 15, dan ini adalah satu, walaupun tidak disebutkan secara spesifik perkataan perjanjian itu, tetapi inilah satu-satunya jalan keluar daripada masalah dosa, daripada hukuman kematian itu yang disebabkan dosa, di mana Tuhan mengatakan, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan itu, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi seolah-olah Tuhan memberikan satu jaminan kepada mereka. Yes, kamu sebenarnya sudah dalam konteks kematian lah, ya, karena itu adalah penalty, itu adalah consequences of sin itu sendiri. Ya, tetapi ada antidotnya, ada apa itu dia punya penawarnya adalah akan ada keturunan daripada Hawa yang akan memastikan iblis itu dikalahkan dalam konteks meremukkan kepala ular ini. Dan ini dikembangkan, ya, Dr. Gerard, based on this very important covenant. Dan kamu lihat juga dalam cerita seterusnya dua benang tersebut. Satu
keturunan perempuan itu dan satu lagi keturunan iblis itu bersama-sama di Yes, sana yes. dan selari. Sehinggalah pada hari ini kita juga masih melihat Yes. situasi yang sama juga. Dan menarik juga karena seharusnya ada benang yang akan dipelihara untuk memastikan rencana ataupun perjanjian Tuhan ini, covenant ini akan digenapi, Iya. dipenuhi dengan berjaya. Iya. Ya. Tetapi itu tidak terjadi apabila dalam Kejadian pasal yang kelima, keenam itu kita melihat kejahatan begitu berleluasa di muka bumi ini, sehingga Tuhan harus bertindak dengan pantas untuk mencantas kejahatan itu dari akarnya dan memusnahkan seluruh bumi, termasuklah manusia. Ya, rencana keselamatan Tuhan itu yang bermula daripada ayat yang sudah dibaca tadi itu, rencana keselamatan Tuhan itu sentiasa menghadapi bahaya dipanggil jeopardy, ataupun Oh yes. sentiasa di dalam bahaya dilenyapkan. Dan kalau dilenyapkan itu, maka apakah kita masih mempunyai harapan untuk sampai Kemungkinan kepada karena janji anak itu tersebut? diucapkan juga di hadapan ular kan? Ular itu juga, dan Of course ular dia sudah tahu, ini dia rencana akan Tuhan. gunakan apapun cara Yes. untuk menghalang itu. Mencantas daripada digenapi ya. Ya, ketika air bah itu, saya pikir kejahatan manusia itu telah meletakkan janji Tuhan untuk menyelamatkan, Yes. dan janji keselamatan, dalam promise of bahaya. redemption itu dalam bahaya. Tapi Tuhan sentiasa menjaga itu, dan itu sebabnya covenant ataupun perjanjiannya dengan Nuh itu juga berdasarkan Correct. dalam rangka kerja yang itu, framework yang itu. Dan menarik sekali karena Noah di antara orang banyak pada sezamannya itu, dia yang memberikan respons yang positif. Yes. Dia mendapat perkenan di mata Tuhan, hidupnya terhormat, dan imannya, takwanya itu ya begitu tinggi, sehingga Tuhan memilih dia untuk memelihara keturunan tersebut. Ya. Tetapi pada masa yang sama sebenarnya Tuhan membuka ruang panggilan kepada yang lain lebih daripada 100 tahun sebelum bah itu turun, tetapi nampaknya Noah yang memberikan Respon, respons positif Ya, itu. ya sangat-sangat positif lah daripada Noah. Ya. Dan of course Dr. Gerard, sekarang bah sudah subside ya, sudah pun sekarang ini daratan, laut sudah kembali, air dari bawah tanah itu pun sudah menyurut. Ya. Dan Noah harus memimpin anak-anaknya untuk sekarang ini membina satu generasi penerus. Dan menarik sekali, base kita pada hari ini adalah dalam kita akan bermula dengan Kejadian pasal yang ke-9. Bermula dengan ayat yang ke-9. Dan seterusnya ini kita akan membaca perkataan perjanjian itu diulang, ya. Dan ini adalah perjanjian seterusnya antara Tuhan dengan manusia selepas Taman Eden itu, dan of course dasar daripada perjanjian ini adalah untuk mengingatkan mereka tentang rencana penyelamatan itu, dan juga bagaimana Tuhan akan memelihara keturunan yang akan memastikan rencana Tuhan itu akan digenapi dengan berjaya. Ayat yang ke-9, sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. So perjanjian ini dia meluas, bukan hanya untuk Noah, tetapi keturunannya. Jadi mungkin Dr. Gerard boleh ulas sedikit, apakah antara intipati perjanjian antara Tuhan dengan Noah, dan kita boleh lihat di sana untuk seal the covenant, Tuhan memperlihatkan di langit busur ataupun kita sebut pelangi pada masa ini. Ya, tetapi apakah antara intipati daripada perjanjian Tuhan dengan Nuh ini, Dr. Gerard? Oke, kita lihat di sini ya, dalam ayat 9 kan dibaca sebentar tadi. Mengadakan perjanjian
dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk. Dia yang menarik. Bukan saja Ya. kepada Noah dan keturunannya ataupun anak-anaknya itu dan seterusnya. Dia juga mengadakan perjanjian dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, dan dia disenaraikan di sini apakah makhluk tersebut. Maka kuadakan perjanjian, ayat yang ke-11. Perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Nah, first of all kita lihat di sini bahwa perjanjian ini dinyatakan sejurus lepas air bah itu, dan Tuhan katakan aku tidak akan memusnahkan lagi bumi seperti mana yang dia lakukan dengan air bah itu. Di sini kita boleh melihat bahwa perjanjian itu yang mendasar di sana, kata kunci yang saya lihat, yang mendasar di sana adalah Tuhan mengadakan kontrak ataupun perjanjian pemeliharaan. Dia memelihara preservation Yes. of life di sana, dan dia tidak lagi akan memusnahkan itu. Dan Noah menerima itu. Dan kalau kita lihat di dalam apakah nature-nya di sini, berulang kali di sini dan juga seterusnya, bahwa Tuhanlah yang secara mutlak memulakan perjanjian tersebut. Bukan Noah memulakan, tetapi Tuhan yang menyatakan memulakan perjanjian itu. Dia juga yang memberikan stipulasinya ataupun syarat-syarat dan terma. Dia juga yang memberikan janjinya kepada Noah dan yang seterusnya. Dan semua dalam kontrak tersebut Tuhanlah yang memberikan ke semua. Jadi di sini Tuhan yang lebih sovereign ataupun lebih berdaulat dan juga lebih mutlak di dalam perjanjiannya itu di sini. Dan yang menarik sekali dia katakan ayat yang ke-12, Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu. Dia di sini dia menyebut mengenai tanda itu, dan tanda itu adalah pelangi, disebut busur Tuhan. Itu adalah tandanya. Dan itu akan memperingatkan Tuhan dan juga sesama antara Tuhan dan manusia itu tentang janji yang dia tidak akan lagi memusnahkan. Dua kali diulang itu, tidak lagi akan memusnahkan makhluk dengan air bah. Ayat 17 dia mengulangi itu. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Mereka keluar. Sebenarnya sebelum ini Noah telah mempersembahkan satu korban juga kepada Tuhan sebenarnya. Dan yang Tuhan sudah sebelumnya juga dilihat di dalam bab 6 lagi, kita sudah melihat di sana, aku akan mengadakan perjanjian dengan Nuh. Dan saya pikir Tuhan sudah menyatakan itu kepada Noah, dan apabila Nuh keluar daripada bahtera dan dia mempersembahkan korban itu, saya pikir itu adalah a confirmation of that covenant. Dan Tuhan simply dia memberikan, ini adalah perjanjiannya, ini adalah janji yang saya mau berikan, dan inilah stipulasi dan sebagainya. Tetapi ada syarat-syaratnya yang lain. Dia katakan dari segi makanan, apa makanan yang Noah harus makan, dan dari segi pemeliharaan nyawa itu jangan mengambil nyawa sebab ada konsekuensinya, ada akibatnya jika nyawa diambil dan sebagainya. Jadi ini semua telah dinyatakan oleh Tuhan. Tetapi itu untuk pemeliharaan. Kalau tidak ada perjanjian tersebut, tidak ada stipulasi tersebut, maka manusia mungkin akan sewenang-wenangnya akan menghapuskan binatang-binatang yang boleh dimakan maupun yang tidak boleh dimakan. Tapi Tuhan katakan jangan ini. Ada boundary-nya Tuhan berikan di sana. Dan seterusnya janji itu untuk pemeliharaan itu sangat-sangat luar biasa. Ya, ini adalah dalam konteks perjanjian untuk memelihara, karena Nuh inilah yang akan memulakan satu generasi baru pasca banjir ini, bah ini. Ya. Dan of course rencana Tuhan adalah
agar mereka akan terus dipelihara dalam kebaikan, dalam standar iman, kepercayaan yang akan menyebar keturunan yang akan datang, generasi yang akan datang. Tetapi ini bersifat very inklusif ya. Dia secara menyeluruh keturunan Nuh yang diwakili oleh anak-anaknya, dan kita boleh lihat itu, dan bagaimana dalam episode yang lepas kita boleh melihat bagaimana keturunan itu sekarang sudah menyerak ke seluruh bumi. Tetapi sekali lagi nampaknya manusia masih lagi membenarkan virus dosa itu dan kejahatan itu menguasai, sehingga kecenderungan mereka masih lagi kepada melakukan kejahatan, memuaskan hawa nafsu sendiri, dan memalingkan iman dan takwa mereka itu kepada Tuhan-Tuhan lain, ya. Menyembah bahkan alam, menyembah ciptaan yang lainnya, unsur-unsur bumi dan sebagainya, dan membuat Tuhan Allah-Allah mereka sendiri, ya, dan mereka menyembah. Tetapi sekali lagi Tuhan harus membuat ataupun to narrow down, ya, ataupun bagaimana kita sebutkan, untuk memberikan tumpuan yang lebih fokus, lebih kecil. Zoom dia. Zoom in ya, zoom in. Itu termanya kita gunakan dalam kamera. Zoom in sekarang ini untuk sekali lagi memastikan bahwa perjanjian the covenant itu akan dapat disempurnakan. Karena perjanjian ini dia berat sebelah, dia hanya di pihak Tuhan, dan dia tahu manusia ini sangat sukar untuk engage into the covenant at equal level, ya. Dan nah itu yang terjadi, sehinggalah Tuhan harus bertindak dalam Kejadian pasal yang ke-12, Dr. Gerard. Dia langsung menyatakan kepada seorang yang bernama Abram, dan dia memanggil Abram keluar dan memisahkan diri dia daripada bangsa dia maupun keluarga dia, klan dia. Dan untuk keluar dan pergi ke tanah yang dia katakan yang akan kutunjukkan kepadamu. Dia tidak beritahu di mana, tetapi yang akan kutunjukkan kepadamu. Dan saya pikir dalam perjalanan itu adalah bimbingan ataupun pimpinan untuk sampai ke tanah yang dipanggil tanah Kanaan. Kalau saya tidak silap, Abram ini merupakan probably keturunan ataupun generasi yang keempat ataupun yang kelima mungkin, selepas Bah itu. Dalam Shem itu kan. Ya. So kita ada Shem, kemudian Arphaxad, kemudian kita ada Peleg, dan mungkin adalah 5 ataupun 6. Okay. Abraham itu di sana. Tetapi dia sudah selesa, keluarganya sudah mendiami tanah di kita sebutkan di sini di Ur, dan mereka ini bukan orang sembarangan. Mereka adalah antara orang yang memiliki apa kita sebutkan posisi, status, ataupun nama yang agak dihormati juga. Ya. Ahli perniagaan yang berjaya, bapaknya, dan dia memiliki bisnisnya sendiri, pengikutnya sendiri. Yang tidak ada padanya cuma adalah anaknya, keturunannya. So yang harus mengikuti dia sekarang adalah Lot, ya, anak buahnya. Tetapi apapun, menarik sebab Tuhan sekarang ini dia seolah-olah sudah seakan-akan tidak ada lagi harapan mungkin kepada orang yang banyak itu, sehingga sekarang zoom in kepada Abram, dan menarik sekali ini adalah ayatnya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, 12 ayat 1 Kejadian, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. So ini adalah panggilan untuk keluar. Apa yang terjadi kalau kita lihat dalam Kejadian pasal yang ke-11 itu, kalau kita melihat di sana
eh, of course ada salasilah, daftar keturunan, dan bagaimana umur manusia pun sudah memendek, dan akhirnya sampai kepada Terah, Bapa Abram. Dan saya percaya pada masa ini, selepas bah ini, keadaan manusia dari segi kerohanian mereka dan morality mereka itu sudah semakin menyusut dan semakin memundur. Sehingga Tuhan harus meneliti semula, sama seperti sewaktu dia meneliti Noah, Ya. untuk mencari benang itu yang harus dikekalkan dan dipelihara. Ya, dan saya lihat di sini ya, Pastor, cara Tuhan memilih itu adalah Tuhan melihat satu yang istimewa di dalam seorang individu itu, bukan disebabkan individu itu seseorang yang layak, tetapi Tuhanlah yang sendiri melihat dan memilih individu tersebut. Bukan tanpa risiko, ada risiko. Yes, correct. Dia memilih Abraham juga dengan risiko, tetapi risiko itu bukanlah sesuatu yang sukar bagi Tuhan. Dia boleh membalikan risiko tersebut. Tetapi pada masa yang sama kita juga mengetahui bahwa ada kuasa di sebalik yang coba untuk menahan apa yang Tuhan rencanakan di sini. Jadi apabila Abraham datang dan kita melihat Abram di sana, ada sesuatu berkenaan Abram yang Tuhan lihat, yang boleh dia gunakan, walaupun dia tidak mempunyai anak. Dan saya pikir di sini juga menarik, itu adalah advantage dia. menarik bagi sebab Tuhan dia mahu menunjukkan tanda ataupun kekuasaannya melalui seseorang yang tidak mempunyai apa-apa, walaupun kaya tetapi tidak mempunyai keturunan. Ya, dan itu adalah intipati sebenarnya daripada panggilan Tuhan kepada Abram, dan disertakan dengan satu janji, kita sebutkan satu alur janji yang datang dengan pelbagai berkat. Ya. Kalau kita baca dalam ayat yang kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Dan kalau kita lihat, inilah berkat lipat ganda kepada Abram. Dan of course kalau kita lihat kekayaannya itu, pengikutnya, hamba yang setia, dan juga anak buahnya yang dia sudah angkat menjadi anaknya sendiri. Sebenarnya dari segi nama, kemasyhuran, saya percaya itu bukan string yang sangat penting. Tetapi apabila Tuhan mengatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, itulah. Dan of course lepas ini nanti kita melihat Tuhan mengulangi janji itu dalam Kejadian 17, Kejadian 19. Bagaimana berkali-kali, of course keperluan Abram dan istrinya Sarai pada waktu itu adalah berkat dari segi keturunan ataupun anak mereka sendiri. Ya. Dan itu yang saya percaya string yang menyebabkan Abram itu begitu teruja untuk perjanjian itu kan. Memberikan respons yang begitu positif. Ya. Dan satu lagi saya pikir ingin ditambah di sana adalah janji Tuhan mengenai aku akan memberikan tanah ini kepadamu. Dia katakan. Jadi apabila dinyatakan nanti, barangkali kita lihat di dalam ayat bab yang ke-15, di mana dia akan memberikan tanah itu, tetapi mereka keturunan Abraham itu akan diperbudakkan di tempat lain dan akan membawa kamu kembali ke sini. Jadi seakan-akan tanah itu merupakan salah satu daripada keturunanmu. Yang pertama itu adalah janjinya, dan tanah itu juga adalah janji Tuhan. Jadi harus ada tanah untuk ditinggali, didiami oleh keturunannya yang lain. Dan di tanah itulah kedatangan Mesias itu. Kemudian dia
Jadi kalau kita boleh melihat tindakan Tuhan untuk zoom in sekarang ini, Ya, skopnya adalah kepada Abram, dan of course Abram memberikan maklum balas yang begitu positif. Ayat ini tidak memberitahu kita keraguan Abram ataupun berapa lama masa yang dia perlukan untuk berfikir, mempertimbangkan tawaran Tuhan. Tetapi ayat dalam pasal yang keempat, ayat 4, pasal yang ke-12 ini terus, of course Musa mungkin menulis secara ringkas ya, tetapi terus, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Umurnya pada masa itu 75 tahun. So, mungkin ada pertimbangan, mungkin ada memakan masa. Tetapi Ya. apa yang penting yang diberikan penekanan oleh penulis Alkitab ini adalah dia pergi. Dia Ya. memberikan respons yang pantas. Dan dia percaya kepada janji Tuhan ini. Ya. So, ini adalah tindakan Tuhan dalam keadaan di mana sekali lagi covenant, perjanjian asal untuk menyelamatkan manusia itu berada dalam mungkin bahaya, situasi bahaya. Ya, dalam situasi bahaya. Ya, dan dia harus sekarang ini memilih seorang yang akan memelihara dan memastikan keturunannya nanti yang akan menggenapi janji Injil yang pertama dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 15 itu. Iya. Dan bukan saja situasi Abraham dan Sarah pada waktu itu menjadikan apakah janji ini dapat digenapi ataupun tidak dan sebagainya. Of course Tuhan boleh lakukan sesuatu, memberikan, dia sudah janjikan keturunan bagi dia. Abraham mungkin tidak paham pada waktu itu. Ya. Apakah keturunan itu daripada saya? Seperti bintang di angkasa, di langit, seperti pasir di laut. Iya. Waktu ini masih muda, 75 tahun. Barangkali Sarai itu 10 tahun lebih muda dari dia pun masih boleh lagi lah. Tetapi Alkitab Perjanjian baru mengatakan rahim Sarah itu apabila dia sudah sampai ke ujung 25 tahun kemudian lebih kurang sudah tidak lagi berfungsi. Dan pada waktu itulah Tuhan memberikan mereka. Yes. Sangat-sangat luar biasa di sini. Dalam keadaan di mana seakan-akan Abraham mengatakan Tuhan memungkiri janjinya. Iya. Tetapi dalam segala kemustahilan itu Tuhan memperlihatkan bagaimana dalam kuasanya dan hikmatnya pada waktu itulah janji itu digenapi. Dan kita boleh melihat bagaimana daripada Abraham ini sebenarnya ada dua bangsa yang dikembangkan oleh Tuhan. Daripada anak yang sudah dijanjikan Tuhan itu Ishak, dan keturunan Ishak itu yang melahirkan keturunan ataupun generasi bangsa Israel, anak-anak Yakub itu. Yang seramai 12 keturunan itu, dan daripada tali anaknya daripada Hagar, Ismail itu juga berkembang menjadi satu bangsa yang besar juga, dan dijanjikan juga Tuhan berkat untuk Ismail itu juga. Tetapi apa yang menarik sekali adalah tidak ada kerugian ya di dalam memberikan respons dan percaya kepada janji Tuhan. Dan kita boleh melihat Tuhan sebenarnya menabur banyak janji di Alkitab. Tetapi persoalan kita adalah keboleh percayaan, the trustworthiness of God in fulfilling all those promises di dalam hidup kita. Dr. Gerard, apa mungkin assurance, jaminan dan mungkin encouragement untuk para pendengar kita, penonton kita, karena kita berbicara tentang janji manusia, tapi ini kita berbicara tentang janji Tuhan, dan we have a list of promises yang Tuhan berikan kepada kita dalam Alkitab ini. So how do we respond to that? Kita lihat di dalam Perjanjian Lama Tuhan memberikan pelbagai janji dia. Tetapi Tuhan, saya pikir kita harus melihat kepada track record dia, bagaimana dia menggenapi ataupun menunaikan janji dia. Tuhan sudah memberikan janji kepada leluhur Abraham sebelumnya.
dan itu digenapi. Dan seterusnya saya pikir Abraham dia sudah melihat beberapa yang ditunaikan oleh Tuhan. Dia katakan, aku akan melindungi kamu. Tuhan melindungi Abraham. Dia telah melalui beberapa peperangan, dia telah melalui beberapa musibah dan juga situasi yang sukar, dan Tuhan melepaskan dia sebab Tuhan sudah mengatakan, dialah Tuhan dan dia akan curse mereka yang berlaku jahat kepada Abraham. Tuhan juga mengatakan, akulah perisaimu, dan ini semua Tuhan bersama-sama dengan Abraham dan sebagainya. Kalau kita pada hari ini, kita mempunyai banyak sekali contoh, ya, Abraham salah satunya. Kemudian kita melihat lagi anak-anak dia, anak-anak Abraham. Kita juga melihat kepada Musa itu sendiri dan seterusnya, sehinggalah pada perjanjian baru dan sebagainya. Kita melihat track record Tuhan yang menunaikan janjinya. Salah satu janji yang luar biasa saya pikir adalah apabila Tuhan mengatakan dia akan mengirimkan seorang Immanuel, Mesias itu sendiri, dan dia datang ke dunia ini dan menjadi manusia, firman menjadi manusia, dia katakan. Jadi itu adalah satu janji, sudah dinyatakan. Jadi apakah kita masih lagi ragu-ragu apabila beribu-ribu tahun Tuhan menunaikan janji dia? Saya pikir kita harus meletakkan keyakinan kita kepada janji Tuhan itu. Kalau saya harus mempercayai seseorang yang memberikan janji, saya akan menggali, lah ya, menyiasat apakah orang ini boleh dipercaya, apakah track record dia ini sesuatu yang boleh dipercayai. Jadi kalau saya lihat track record itu sesuatu yang luar biasa, saya pikir saya ada kepercayaan, keyakinan sedikit barangkali, sebab saya belum lagi mengalaminya, sedikit barangkali, tetapi saya sudah ada keyakinan bahwa saya boleh mencoba orang ini. Saya pikir kita juga boleh mencoba Tuhan. Dan apabila kita sudah mengalami Tuhan menunaikan itu, saya pikir bolehlah. Kita dan of course semuanya. Janji Tuhan ini seperti yang kita ulas dalam mukadimah kita tadi, dia sesuai dengan hikmat, kebijaksanaan, rencana Tuhan, dan plan jangka panjang dalam skop yang lebih besar untuk hidup kita. Dan janji Tuhan ini biasanya akan digenapi, dipenuhi tepat pada waktu Tuhan, ya. Dan itu yang saya percaya kita harus lebih merendah diri dan bersabar setiap waktu dalam penuh kesabaran dan kekal dalam keyakinan dan percaya kita bahwa janji itu pasti akan ditunaikan, digenapi, ya. Memakan waktu, mungkin perlahan, tetapi sesuai pada waktu yang tepat. Sama seperti Abraham, dia menantikan puluhan tahun, ya. Sehingga sudah tidak ada pengharapan. Bahkan apabila malaikat utusan Tuhan datang memberitahunya bahwa Sarai sudah pun akan mengandung, Sarai sendiri tertawa mendengar maklumat itu, ya. Tetapi itulah Tuhan, dia boleh menggunakan keadaan, waktu, dan masa yang mungkin bagi kita di luar jangkaan, tetapi itulah Tuhan, ya. Apa yang penting, janji Tuhan pasti akan ditepati. Tuhan menepati janjinya dengan Nuh, Tuhan menepati janjinya dengan Abram, dan Tuhan pasti menunaikan janjinya dengan kita pada masa ini. Terima kasih Anda semua yang sudah bersama kami dalam episode podcast. Saya baru tahu, ya, dalam bahasa Melayu podcast ini sekarang perkataan terma yang digunakan adalah audio siar. Audio siar. Oh, oke. Tapi saya lebih selesa gunakan podcast. Terima kasih bagi Anda yang bersama dengan kami. Jangan lupa untuk terus bersama-sama dengan kami dalam laman Facebook kami di Hope Channel Asia Tenggara ataupun @hopetv .Malay, dan juga di saluran YouTube kami @hopetv Malay. Ataupun tulis sajalah Hope Channel Asia Tenggara, melayari laman sesawang kami di hopetv.asia, dan juga boleh menuliskan pesanan message Anda kepada WhatsApp kami tambah 66901888773. Ya, pastikan Anda terus berhubungan dengan kami dan terus mendukung pelayanan media Hope Channel Asia Tenggara.
Tenggara. Dr. Gerard, boleh layangkan doa bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, sebab kami sudah juga melihat pada kali ini sesuatu yang luar biasa. Tuhan sudah berjanji kepada kami daripada dahulu kepada umat-umat Tuhan, dan Tuhan sudah menunaikannya. Namun mungkin ada yang belum mengalaminya, ada yang mungkin belum melihat kepenuhan janji Tuhan. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa, boleh dipercayai, sehingga kami boleh meletakkan hidup kami kepada Tuhan dan menunggu sehingga janji Tuhan itu digenapi. Dan janji utama yang kami tunggu ya Tuhan pada saat ini adalah kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih ya Tuhan, sebab Engkau memberkati para pendengar pada saat ini maupun yang akan menonton siaran ulangan nanti. Biarlah mereka akan dikuatkan dalam keyakinan mereka kepada Tuhan. Terima kasih sebab sudah mendengar doa kami. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke, terima kasih Dr. Gerard di atas layangan doa sebentar tadi, dan Anda semua yang masih lagi mendukung podcast perspektif kita untuk minggu ini dan juga minggu-minggu yang akan datang. Untuk minggu hadapan, Dr. Gerard, kita akan berbicara sekali lagi Tuhan harus mengambil tindakan yang drastik untuk menjatuhkan hukuman penghakiman kepada penduduk-penduduk di dua buah kota Sodom dan Gomora. Menarik sekali apa yang menyebabkan Tuhan harus bertindak sedemikian. Apakah dosa mereka dan bagaimana virus ataupun penyakit Sodom dan Gomora itu sekarang ini sudah pun menular ya. Jadi kita akan berbicara tentang Sodom dan Gomora pada minggu hadapan. Oke, terima kasih sekali lagi. Kita akan berjumpa dalam episode seterusnya pada hari dan waktu yang sama. Semoga Tuhan memberkati.